Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini pada video ini saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan secara sangat mendalam dan sangat meluas. Siapa sesungguhnya yang paling gerah terhadap Dokter Tifa, Dokter Roy Suryo, Dokter Rismon Sianipar, dan Bapak Rizal Fadila ya? Jadi kalau satu rezim politik mengandalkan legitimasi simbolik, maka tokoh 4 orang ini menantang narasi resmi. Dr. Tifa menguliti narasi, tidak hanya medis, tapi geopolitik, global, dan situasi lokal. Dr. Roy Suryo suka menyentil simbol negara yang dianggap sakral. Dr. Rismon Sianipar mengangkat logika berpikir akademis kepada rakyat. Rizal Fadila menyorot arah konstitusi dan ideologi bangsa dan hukum rakyat kecil. Jika narasi mereka terus dibiarkan hidup, maka bisa terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga dan elit. Kepentingan oligarki teknokrat global dan nasional. Dr. Tifa secara langsung membongkar agenda global, seperti apa yang sedang direncanakan oleh WHO, industri farmasi, teknokrasi transhumanism, dan ini bersinggungan dengan kepentingan konglomerat kesehatan, lembaga donor dan riset, elit digital yang menjajakan solusi AI dan mRNA. Bagi mereka, suara-suara seperti Dr. Tifa ini ancaman terhadap proyek-proyek jangka panjang mereka. Aparat negara yang menjadi alat sistem, bukan lagi jadi penjaga konstitusi. Beberapa aparat jadi eksekutor narasi dominan, bukan pelindung kebebasan berpikir. Mereka gerah karena suara-suara seperti ini dianggap memicu ketidakpercayaan, merusak citra, membuka kelemahan sistem hukum. Para influencer bayaran dan buzzer-buzzer politik yang hidup dari mengamankan narasi. Dr. Tifa dan kawan-kawan ini membuat mereka kewalahan karena narasi yang dibangun oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan ini bersifat intelektual, logis, ilmiah, dan punya basis moral. Mereka tak bisa dilawan dengan data. Mereka tak bisa melawan dengan data, jadi menyerang dengan framing, ad hominem, dan kriminalisasi. Kelompok pro-ideologi globalisme yang anti kedaulatan. Rizal Fadila dan Dr. Tifa sering menyuarakan kedaulatan bangsa dan umat. Dan ini bertentangan dengan agenda global. One Health, One Governance, One AI, penghapusan batas negara demi kendali pusat, global governance. Mereka gerah karena suara-suara seperti ini bisa membangkitkan resistensi rakyat dari bawah. Artinya pihak yang paling gerah sebetulnya adalah koalisi kekuasaan lokal global yang ingin mengontrol pikiran publik melalui narasi tunggal, menjaga stabilitas proyek-proyek besar seperti IKN, WHO, digitalisasi, menghapus segala bentuk oposisi intelektual non-partisan. Dr. Tifa dan kawan-kawan bukan lagi sekedar lawan politik. Mereka adalah antibodi kebenaran di dalam sistem yang penuh ilusi. Selama ini Dr. Tifa suka sekali memberikan kritik terhadap WHO, terhadap penggunaan vaksinasi massal, terhadap otoritarianisme global health. Dr. Tifa juga sering memberikan pengetahuan dan penjelasan mendalam tentang isu transhumanism, eksperimen genetik, biodigital control. Dia juga suka mendorong kesadaran spiritual intelektual dalam memahami ilmu dan teknologi. Siapa lawan dan kepentingannya? WHO, industri farmasi global, bisnis mRNA, legitimasi global health, elit nasional yang punya jalur kerjasama luar negeri dan image stabilitas, buzzer-buzzer sistem yang menghancurkan narasi ilmiah tunggal yang mereka bela, Dr. Roy Suryo. Narasinya selama ini adalah kritik terhadap pemalsuan simbol negara dan manipulasi elit. Dia membongkar kejanggalan dalam narasi visual kekuasaan. Dia pemberani dalam menyuarakan satir visual dan simbolik. Siapa lawan dan kepentingannya? Istana dan aparat sebagai simbol negara.
legitimasi kekuasaan, buzzer-buzzer loyalis yang takut simbol runtuh, artinya runtuhnya citra pemimpin, media arus utama yang ingin mempertahankan gambar ideal. Dr. Rizwan Syanipar, dia viral sebagai ahli digital forensik yang membongkar berbagai manipulasi data visual. Dia berani bersuara meski tanpa dukungan elit. Siapa lawan dan kepentingannya? Aparat hukum, sistem hukum dijaga sebagai alat kontrol. Kekuasaan lokal yang menjaga supremasi elit terhadap rakyat kecil. Oligarki mempertahankan dominasi atas sumber daya. Rizal Fadila selama ini suka sekali melakukan kritik terhadap proyek IKN, PIK, perubahan undang-undang dasar, dan pemusukan demokrasi. Dia suka sekali menyerukan kedaulatan hukum, moralitas bangsa, dan nilai-nilai Pancasila. Dia juga suka menyuarakan Islam sebagai kekuatan peradaban, bukan sekedar moral privat. Siapa lawan dan kepentingannya? Elit pro IKN, elit pro PIK, kritik terhadap legitimasi proyek dan utang negara, globalis, lokalis, yang menginginkan reformulasi NKRI menjadi bagian dari sistem global. Mengubah konstitusi, narasi Rizal Fadila bisa jadi pemicu gelombang rakyat. Jadi mereka semua ini adalah anomali sistem, bukan oposisi politik biasa, tapi penantang hegemoni narasi yang menjadi berbahaya karena mereka independen, tidak bisa dibeli. Mereka cerdas, punya argumen. Mereka punya resonansi akar rumput. Mereka punya engagement tinggi dalam sosial media. Dan mereka membuka peluang munculnya gelombang perlawanan baru. Dr. Tifa selama ini, kurun waktu 2020 sampai 2022, suka sekali memberikan kritik keras terhadap mRNA, WHO, dan agenda transhumanism. Sepanjang tahun 2023, Dr. Tifa suka diundang dalam banyak forum independen dan viral di media sosial. 2025 saat ini, dia dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian dan hasutan. Muncul upaya pembungkaman lewat jalur hukum. Buzzer-buzzer memframing sebagai anti-sains atau dokter abal-abal. Motif yang tersirat, membungkam narasi tandingan terhadap narasi kesehatan global dan narasi geopolitik yang didukung elit politik dan korporasi. Roy Suryo, selama 2020 hingga 2022, memberikan sorotan tajam pada konten digital istana dan simbol-simbol negara. Citra-citra manipulatif, dia kritik habis. Dia dilaporkan karena unggahan meme stupa Borobudur dan dianggap menghina simbol agama. Dia secara konsisten mengkritik visualisasi kekuasaan, pencitraan kekuasaan yang terjadi, meski dibatasi secara hukum. Dan saat ini dia kembali dibidik lewat upaya pemidanaan, meski hanya membahas analisa teknis. Motif yang tersirat, menjaga sakralitas simbol penguasa agar tak retak di mata publik. Rizwan Syanipar, dia viral saat ini sebagai ahli digital forensik yang membongkar berbagai manipulasi data visual dan aktif sekali memberikan analisis kritis terhadap konten pro kekuasaan. Dia saat ini dikriminalisasi lewat undang-undang, diposisikan sebagai penyebar disinformasi. Motif yang tersirat, mengunci keahlian digital forensik agar tidak menjadi senjata rakyat melawan propaganda negara. Rizal Fadila, selama ini dia sering mengkritik konstitusi, IKN, perubahan undang-undang dasar, dan Islamofobia struktural. Dia dianggap provokatif oleh aparat meski berbasis argumen hukum. Narasi-narasinya dianggap mengancam stabilitas politik. Dia diupayakan senyap lewat tekanan dan pengaburan media. Motif yang tersirat, mensterilkan ruang publik dari pemikiran hukum yang membangkitkan kesadaran rakyat. Saat ini yang diperlukan untuk membangkitkan kesadaran akan kebenaran kepada seluruh rakyat Indonesia adalah membangun narasi-narasi intelektual sebagai senjata dan membangun aliansi pemikir merdeka. Sebaiknya rakyat memiliki tokoh-tokoh independen yang tergabung dalam koalisi intelektual untuk kebenaran, yang aktif melakukan diskusi publik lintas profesi, dan yang aktif memberikan pelatihan
pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat melalui edukatif mingguan untuk kontra narasi yang berseberangan dengan kepentingan rakyat. Aliansi ini juga untuk menggerakkan komunitas rakyat untuk melek hukum, melek digital forensik, dan narasi spiritual yang selama ini dibangun oleh keempat tokoh tersebut. Dukung semua tokoh yang dikriminalisasi dengan dukungan moral dan legal crowd. Ajak publik menyuarakan pendapat dengan argumen yang kuat, bukan emosi liar. Kampanyekan bersama tokoh berani sebagai simbol perjuangan narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.